Introvert. Introvert. Coba gua cari makhluknya dulu. Nah, Bang, lo introvert bukan? Apa sih anjir, so asik banget. Hah, baiklah kawan, di video kali ini gua mau bahas tentang jiwa vert-vertnya kalian. Vert-vertnya nggak tuh? Yang pertama ada extrovert. Orang yang intinya bisa dapat energi dari ngobrol-ngobrol sama orang atau beraktivitas di luar. Nah, terus ada lagi nih, amfibi. Maksudnya ambivert, yaitu orang yang nggak terlalu meranah kedua-duanya. Bisa dibilang dia suka ngobrol tapi ada batasnya. Perlu waktu sendiri untuk charging guys dia. Nah, kalau gua yaitu introvert. Orang yang 70% lebih prefer menyendiri. Tapi bukan berarti gua malu loh ya guys. Karena malu dan jadi introvert itu hal yang berbeda. Jadi intinya kalau biasanya orang yang introvert tuh bakal nyerocos atau yeping ke orang lain kalau dia udah ngerasa deket. Dan di sini gue mau bahas beberapa pengalaman gue soal jadi introvert. Karena jujur dulu tuh gue masih 90% introvert dan gue agak malu gitu guys orangnya. Beda banget sama sekarang sih. Salah satunya pas gue masih bocil SD. Oke, jadi dulu pas masih SD gue jadi outcast. Karena gue kalau misalnya ngomong sama orang itu masih agak takut. Maksudnya takut di sini tuh takut kayak salah ngomong atau takut nyinggung, takut mereka nggak paham gue ngomong apaan. Padahal aslinya mah mereka santai aja ya kan. Bener-bener deh, karena hal itu gue jadi target bulian mereka. Dan salah satu pembuli ini adalah namanya, kita sebut aja Fitrian. Ingat-ingat namanya guys, karena nama dia akan jadi key main point utama dari video ini. Nah, si Fitrian ini tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 SD tuh sering ngebully gue. Mau itu secara verbal atau fisik. Karena gue ya cuman pendiam aja sih. Ya untung aja gue strong kan ya. Walaupun dibully gitu, gue gak begitu merhatiin mereka sih. Karena kayak apa ya, jujur gak penting juga sih di otak gue. Sampah. Cuh. Oh iya, by the way, kan biasanya nih gue di SD sehabis pulang sekolah kadang suka dijajanin sama ortu gue ke supermarket atau semacamnya lah ya. Nah, di dalam aisle itu gue lagi nyari cemilan kesukaan gue. Kalian tahu cemilan kesukaan gue apa? Yaitu ada kue sus, amogus, atau roti yang kayak ada filling krimnya gitu, tahu kan? Nah, gue disuruh sama bapak gue yaitu untuk tanya ke abang-abangnya untuk nyariin kue susnya. Nah, pas gue samperin abang-abangnya, gue udah ngerasa agak gugup gitu loh guys. Bingung aja cara nyampeinnya gimana. Ntar kalau salah ngomong gimana dan lain-lain. Ada keperluan apa, Dek? Mas, aku mau kue. Hah? Boleh diulangin lagi gak tadi kamu ngomong apa? Itu loh, apa sih kue yang ada fillingnya? Kue yang ada filling ya? Nah, namanya apa? Soalnya kan di sini ada banyak kuenya. Kue sus coy, ngomong kue sus, please lah. Alamak, najisnya nih anak, kagak bisa ngomong. Dah lah, pencet aja nih tombol kue sus. Ya, ujung-ujungnya ortu gua yang bilang ke dia. Soalnya guanya kelamaan. Astaga, perkala kue sus doang ya kan. Tapi like I said, seiring berjalannya waktu, gua tuh lama-lama dah terbiasa sama ngobrol sama orang lain ya. Apalagi pas di SMP. Dan disinilah dimana gua mencari jati diri gua. Pokoknya tuh awal gue masuk SMP, pas lagi pengenalan murid-murid, gue didatengin sama salah satu temen gue. Kita sebut aja namanya Bolu. Nah, si Bolu ini tuh dia literally langsung nanya nama gue dan dia ngajak mau jadi temen gue gitu. Padahal gue di situ kayak kaget aja sih, kayak kok bisa ya ada orang yang semena-mena tiba-tiba ngajak temenan bareng gitu. Dan disinilah gue baru sadar, inilah yang dinamakan diadopsi oleh seorang ekstrovert. Dan ya rasanya bener-bener aneh guys, karena kayak selama ini tuh gue tuh cuman punya temen di online doang dan gak pernah temenan di real life karena ya trauma bullying pas SD ya kan. Nah tapi gue di situ tarik napas dan berdoa, ya Allah biar kejadian ini dulu gak pernah terulang lagi, Tuhan tolong. Jujur gue semenjak ketemu Bolu gue ngerasa diterima banget sama teman-teman sekelas gue karena di situ dia yang ngenalin temen dia ke gue. Dan temen dia banyak banget cuy. Dia udah temenan sama 8 orang lebih padahal kita baru masuk. Bolu ini siapa aja, buset dah satu-satu woi. Ya gue akhirnya kenalan sama 8 temen-temennya dia dan kita jadi bestie semenjak itu.
Jujur, di kelas 7 itu dimana gue pertama kali ngerasain yang namanya pertemanan di real life. Kayak, oh ini rasanya punya temen in real life kah? Gue gak cuma denger suara mereka aja, melainkan gue bisa saling sharing momen-momen lucu yang terjadi di saat itu juga. Tapi fast forward ke kelas 8 dan kelas 9. Temen gue alhamdulillah makin banyak guys. Tapi di situ ada yang gak gue sangka. Nah, kan biasanya setiap kita naik kelas tuh murid dan kelasnya di shuffle ya kan. Kalau misalnya kalian belum tahu, jadi nih ya, contoh gue kelas 7A awalnya. Dan pas naik kelas 8, gue jadi kelas 8D. Dan teman-teman gue juga di shuffle gitu tempatnya. Ya, jadi gue harus ngulang pertemanan lagi dong. Oke, untuk Trin di kelas 9C dan Fitrian di 9C juga. Fitrian? Pembuli gue ternyata di sekolah yang sama lagi sama gue. Gue kaget pas gue denger nama dia. Bisa-bisanya dia satu sekolah sama gue. Wah, di kelas 9 tuh hidup gue jadi agak sengsara lagi guys gara-gara dia. Jadi pembulian kedua kalinya ya kan. Kalau yang ini lebih tepatnya gue sering kayak diguna-gunain gitu untuk ngerjain tugas gambar. Dan itu pun karena kita berdua berkelompok. Gue gak tahu kenapa bisa tiba-tibanya berkelompok sama dia ya. Gue dipilihin sama guru. Ya intinya di situ udah ngerasa kayak barut banget lah guys. Gue pengen cepet-cepet keluar dari sekolah jahanam ini. Singkat cerita, gue akhirnya udah beranjak ke SMK. Dan dari situ sebenarnya skill public speaking gue udah mulai berkembang. Dan akhirnya setelah sekian lamanya Trin menjadi amfibi. Bukan kodok ya. Jadi sebenarnya title video ini harusnya gue introvert tapi amfibi. Ya jadi di SMK the role has been reversed guys. Atau maksudnya sekarang gantian, gue yang ngajak orang untuk temenan sama gue. Nah, gue ngajak satu orang ini untuk menjadi teman gue, yaitu kita sebut aja namanya Odading. Awalnya emang kayak agak awkward dikit sih, tapi lama-lama terbiasa kan. Malah gue ngerasa dia lebih introvert daripada gue. Masalahnya dia tuh bener-bener ngomong kalau penting doang. Ternyata setelah beberapa bulan yang mendatang sifat dia udah biadab guys. Jadi gini, gua pas pertama kali masuk SMK ya, kita tuh kayak ngadain rindam atau kegiatan sekolah biar anak-anak tuh mentalnya pada siap ya kan untuk ngadepin sekolah ini. Nah waktu itu gue pernah jurit malam sama mereka. Dan kebetulan si Odading ini ada di dalam grup gue. Jadi grup A ke kiri dan grup B lewatin hutan yang ini. Nah, gue ada di grup B. Pas gue masuk tuh ya ke hutan, gue awalnya kagak bisa lihat apa-apaan coy. Gelap banget, kagak ada percahayaan sama sekali. Tapi di mapnya nunjukin kalau kita semua tuh harus ngelewatin bagian yang serem supaya bisa keluar dari hutannya. Dan menuju ke base camp supaya bisa ketemu sama yang lain. Tiba-tiba guys, tung 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 tung. gua kata, astaga, what the hell ini? Apaan tuh? Tung 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 tung. Anjir, goblok. Dan ya, dia kena jump scare dan dia ngeluarin semua kata-kata binatang di mulut dia. Kita semua shock berat guys, dan ujung-ujungnya gua kepijak sama dia. Jadi rempeyek anjir. Dan akhirnya kita semua sampai ke base campnya. Gua seumur hidup tuh baru pertama kali denger kata-kata biadab itu dari temen gue yang paling introvert. Ya kita semua gimana gak shock ya kan. Pengalaman ini rasanya kayak agak campur aduk gitu ya sama cerita-cerita gue yang lain. Tapi begitulah pengalaman gue sebagai seorang introvert yang akhirnya berevolusi menjadi amfibi. Anjay Pokemon gue. Dan apakah gue bakal berevolusi lagi menjadi extrovert? Jujur kayaknya enggak sih guys. Karena energi di badan gue tuh kayak enggak cukup untuk itu semua. Kalau kalian gimana nih? Adakah dari kalian yang punya teman introvert atau bahkan kalian sendiri yang introvert? Coba tuliskan di kolom komentar, siapa tahu di sini juga udah ada yang tes MBTI. Gua INFJ. Anyway, makasih untuk Bocah Poni udah collab bareng gua. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.